Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah, NPM 1901011126. Saya dari kelas A, Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan jawaban terkait UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi, MPDI yang saya hormati. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Jadi, dalam konsep pendidikan Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi maupun numerik. Dalam bidang literasi, misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, akan tetapi dalam konsep asesmen kompetensi ini siswa diharapkan bisa berpikir logis, mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik. Pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika, siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus saja. Akan tetapi juga menemukan konsep dasarnya, sehingga mereka bisa menerapkannya untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua adalah konsep survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator tetap, akan tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap suatu sekolah tersebut. Dan konsep yang ketiga adalah perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar. Siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional kini menjadi penugasan dan portofolio. Dan konsep yang terakhir adalah pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Apa sih yang dimaksud dengan 3T? 3T adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam konsep Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tertinggal di daerah 3T tersebut. Jadi daerah 3T meliputi Kalimantan, Papua, dan daerah-daerah perbatasan lainnya. Pertanyaan yang kedua, yang pertama, profesional. Agar bisa mengoperasionalisasikan perangkat pembelajaran digital. Membangun guru yang profesional merupakan salah satu gaya dalam melaksanakan pembangunan yang berparadigma pada manusia, sehingga tercapai keberhasilan sebuah program investasi pendidikan demi menyiapkan siswa menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Dan yang kedua, mampu menggantikan otak manusia dengan komputerisasi dengan tetap mempunyai komitmen dalam rangka membentukkan watak dan nilai bangsa. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Dalam menghadapi pendidikan era 4.0, strategi yang pertama, mengubah sistem pendidikan Indonesia. Perubahan yang pertama adalah dengan pendekatan blended learning, sistem pembelajaran campuran atau bisa juga disebut hybrid learning. Dan pendekatan yang kedua menggunakan sistem ODL, online distance learning. Untuk strategi yang kedua adalah mempersiapkan profesi di era 4.0 di sekolah ataupun madrasah. Terdapat 3 prinsip yang harus dimiliki. Yang pertama, prinsip kreativitas dan inovasi. Yang kedua,
prinsip spesifikasi atau kekhasan. Yang terakhir atau yang ketiga, prinsip ketekunan dan tidak pernah menyerah. Dan untuk strategi yang terakhir, merekonstruksi kurikulum dengan pendekatan 3 literasi utama di era 4.0 agar pendidikan tidak tertinggal. Yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan pendidikan 4.0. Jadi, media yang cocok untuk pembelajaran Al-Quran Hadis pada pendidikan 4.0 yaitu Magic Dis Tajwid, di mana memiliki ciri visual cetak yang sangat mudah diaplikasikan dan yang paling penting mudah dipahami oleh siswa. Dapat dipahami bahwa media pembelajaran bisa dijadikan alat yang mampu membantu peserta didik untuk memahami materi. Di mana media Magic Dis Tajwid ini mempunyai dua sisi. Di antaranya yang pertama sisi lingkaran dan yang kedua sisi persegi. Berikut contohnya. Ini adalah tajwid putar dengan dua sisi. Sisi pertama adalah hukum tanwin dan nun mati. Sisi kedua adalah hukum mim mati. Jadi ada dua sisi. Ini terbuat dari karton berukuran atau berdiameter 20 cm. Kemudian ada lapisan 1, 2 dan lapisan ketiga. Kemudian dilekatkan dengan kancing. Kemudian terdapat lubang, ada beberapa lubang petunjuk. Cara penggunaannya adalah ini pada ayat Al-Quran untuk mengetahui hukum tajwidnya. Dicontohkan, bila tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, misalnya man amila, maka nun mati bertemu dengan ain. Nun mati bertemu dengan ain, maka tanda tunjuknya diarahkan pada huruf ain dengan cara diputar atau digeser tepat pada huruf ain. Setelah tepat tanda tunjuknya pada kolom ain, maka dapat kita lihat pada lubang 1, lubang kedua, lubang ketiga, keempat, kelima akan muncul hukum tajwidnya. Maka di sini yang muncul adalah izhar. Itu pertanda hukum nun mati bertemu dengan ain adalah izhar. Keterangannya dapat kita baca di samping, yaitu bahwa izhar dibaca jelas tanpa dengung. Jadi ayat yang kita baca tadi harus jelas tanpa dengung. Man amila. Pada contoh yang lain dapat kita lihat juga hukum mim mati. Misalkan ayat yang kita baca adalah walakum ma kasabatum. Berarti di situ ada mim mati bertemu dengan mim. Maka ini kita buka hukum mim mati. Mim mati tanda tunjuk diarahkan pada huruf mim. Maka kita putar sampai ketemu dengan huruf mim, tepat pada kolom mim. Jadi kita baca mim mati bertemu dengan mim, walakum ma kasabtum, arti mim mati bertemu dengan mim. Kita lihat pada kolom 1, 2 dan 3, yang keluar adalah kolom ketiga, yaitu idgham mislain. Keterangannya mim bertemu mim mati, maka cara membacanya dengan distasdidkan, jadi double. Walakum ma kasabtum. Demikianlah tajwid putar ini digunakan pada proses pembelajaran di kelas untuk
mengetahui tajwid dari ayat yang dibaca. Dengan mengetahui hukum tajwidnya menjadi jembatan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan cara evaluasi adalah yang pertama, untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. 2. Menggunakan acuan kriteria. 3. Menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Keempat, hasil penilaian analisis untuk menentukan tindak lanjut. Dan yang terakhir, sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Sekian tadi video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.